Dongeng pengantar tidur. Raja yang culas. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Tiang Kerarasen. Negeri itu aman dan tentram karena sang raja memerintah dengan bijaksana. Beliau mempunyai beberapa orang putra dan putri dari seorang permaisuri yang cantik jelita. Namun, ketentraman dan kebahagiaan keluarga itu tak berlangsung lama. Pada suatu hari, raja berjalan-jalan dengan menunggang kuda kesayangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Setelah berkenalan, raja mengajak gadis itu pulang ke istana. Gadis itu selain cantik, ternyata mempunyai perangai yang lembut dan tutur kata yang halus. Raja jatuh cinta dan menikahi gadis tersebut. Tindakan raja ini ditentang oleh permaisuri dan putra-putrinya. Namun, raja terlalu mencintai gadis itu. Setelah beberapa bulan, gadis yang telah menjadi istri muda raja itu pun hamil. Permaisuri dan putra-putrinya makin marah. Mereka betul-betul menunjukkan sikap benci kepada raja. Putra-putrinya pun sudah berani melawan. Keadaan ini sangat menekan sang raja. Lalu terpikirlah oleh sang raja untuk menyingkirkan istri mudanya. Pada suatu hari, raja mengajak istri mudanya berjalan-jalan di hutan. Keduanya menyusuri sebuah sungai yang besar dengan sebuah perahu. Ketika sang istri sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba sang raja mendorongnya ke sungai. Istrinya sangat terkejut, lalu berteriak-teriak minta tolong. Sebenarnya hati sang raja sangat iba. Tetapi apa boleh buat, ia ingin mengakhiri hubungannya yang tegang dengan permaisuri dan putra-putrinya. Sementara itu, di hilir sungai, seorang pengail melihat perempuan hanyut. Ia pun segera menyelamatkan perempuan itu yang tak lain adalah istri muda Raja Tiang Kerarasen. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Putra raja yang lahir dari istri muda telah berangkat remaja. Ibunya memberi nama Aji Bonar. Pemuda itu mempunyai kegemaran bermain gasing dan mengail. Suatu hari, ia pergi ke negeri Tiang Kerarasen. Sebab ia mendengar kabar bahwa putra raja Tiang Kerarasen suka bermain gasing dengan taruhan. Suatu hari, ia bisa bermain gasing dengan putra raja. Gasing Aji Bonar menang. Lalu ia membawa ayam jago taruhan ke rumah. Kemenangan gasing Aji Bonar itu membuat raja makin penasaran. Lalu ia bertaruh yang lebih besar lagi. Begitulah taruhan itu terjadi berulang-ulang. Dari taruhan yang kecil-kecil sampai taruhan sebuah rumah yang besar lengkap dengan isinya. Pertandingan ini pun dimenangkan Aji Bonar. Kekalahan putra raja yang terus-menerus ini tidak membuatnya jera. Justru ia makin penasaran dan bertekad harus dapat mengalahkan gasing Aji Bonar. Suatu hari, putra raja mengumpulkan seluruh rakyat negeri Tiang Kerarasen di gelanggang permainan gasing. Tidak lupa ia mengundang sang raja, ayahnya. Setelah semua berkumpul, putra raja berseru, "Hai rakyatku,
Hari ini aku mempertaruhkan negeri ini beserta isinya kepada si Aji Bonar. Jika ia kalah, ia akan mengembalikan seluruh kemenangan yang diperoleh dariku. Jika aku yang kalah, maka negeri ini akan kuberikan kepadanya. Ia akan memerintah seluruh negeri ini. Apakah kalian setuju? Setuju, jawab yang hadir serentak. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Seluruh hadirin bersorak-sorai menjagoi pilihan masing-masing. Gasing Aji Bonar berputar-putar cepat sekali dan dengan cepat mematikan gasing putra raja. Sorak-sorai gemuruh menyambut kemenangan gasing Aji Bonar. Hari itu juga Aji Bonar menjadi raja negeri itu. Beberapa hari kemudian, ia menjemput ibunya dengan pasukan kerajaan. Seluruh rakyat menyaksikan iring-iringan itu, juga putra raja yang kalah bertaruh. Di sampingnya berdiri sang raja semula. Sang raja merasa sangat malu, sebab putra yang disayangnya telah menggadaikannya, sedang putra yang dibuang telah menjadi rajanya. Kedua orang itu menyaksikan Raja Aji Bonar dengan rasa malu yang tak terhingga. Sesungguhnya apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Raja yang culas akhirnya menerima kekalahan akibat ulahnya sendiri. Monyet dan kura-kura. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor monyet yang lincah dan kura-kura yang bijak. Suatu hari, mereka menemukan pohon pisang kecil. "Ayo kita tanam bersama," kata kura-kura. Tapi si monyet tak sabar. Ia mencabut pohonnya dan menanam ulang berkali-kali. Sementara itu, kura-kura merawat pohonnya dengan sabar, menyiramnya setiap hari, dan memberikan cahaya. Bulan berganti, tahun pun berganti. Pohon kura-kura tumbuh subur dan berbuah lebat. Monyet pun iri, tapi kura-kura tersenyum. Dengan kesabaran, semua akan tumbuh indah pada waktunya. Si monyet akhirnya sadar bahwa sikap dia yang pengen mendapatkan sesuatu dengan cepat tanpa mau berusaha tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Sedangkan sikap bijak dan kesabaran kura-kura yang mau merawat tumbuhannya akan berbuah lebat dan bisa menikmati hasilnya yang lebat. Dari kisah tersebut, sang monyet pun belajar untuk lebih sabar sejak hari itu, dan hutan pun kembali tenang.